Dalam ilmu antropologi, perkawinan disebutkan sebagai suatu unsur kebudayaan yang universal. Agama memberikan wadah, adat pun memberikan tempat, dan seandainya adat perkawinan yang ada dapat dirangkaikan, tentu akan merupakan suatu rangkaian yang indah. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih. Untuk melanjutkan hubungan yang erat antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, bahkan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Perkawinan adat etnis Makassar biasanya diawali dengan prosesi Acini Rorong, yakni untuk mengetahui kemungkinan pihak laki-laki dapat mengajukan lamaran pada gadis yang dipilihnya. Tahapan berikutnya adalah Mange Asuro, pergi meminang. Sang gadis mendapat lamaran sesuai adat yang berlaku. Prosesi ini dirangkaikan dengan Apanai Lekok Lompo, yakni upacara menaikkan daun atau sirih besar. Lamaran dalam tradisi adat budaya kita, orang Bugis dan orang Makassar, adalah suatu rencana awal dalam rangka suatu rencana perkawinan. Pada tahapan lamaran, khususnya pada pasangan calon pengantin berbeda etnis, biasanya masalah uang dan waktu menjadi pertimbangan dilakukannya penggabungan beberapa prosesi adat. Apalagi jika kedua belah pihak sudah demikian akrabnya dan sudah saling memahami budaya masing-masing. Lamaran, pertunangan, mahar, dan penentuan waktu pernikahan menjadi satu kesatuan. Atau mandi khusus dalam rangka prosesi perkawinan suatu keluarga, suatu etnis adalah dalam rangka menjelang hari-hari perkawinan dimasukkan untuk pembersihan diri. Sebagai sebuah tradisi yang masih terus dipertahankan oleh masyarakatnya, Apasili Unti atau mandi tolak bala adalah suatu prosesi adat dalam rangkaian menjelang prosesi pernikahan. Siraman dilakukan oleh pasangan suami istri dari lingkungan keluarga terdekat yang kehidupannya dapat menjadi suri teladan bagi calon mempelai. Air suci disiramkan ke tubuh calon pengantin, mulai dari bahu kanan ke bahu kiri dan akan berakhir di bagian punggung, disertai doa yang tulus untuk keselamatan dan kebahagiaan calon mempelai. Siraman dapat dianggap menghilangkan hal-hal yang negatif dari dalam diri calon pengantin dan semoga senantiasa diberi perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah keluarga dan kerabat yang melakukan Apasili Unti tidak terikat, tergantung dari seberapa besar rumpun keluarga dan kerabat yang hadir dan dipandang layak memberi doa serta dapat menjadi panutan. Dalam prosesi Apasili Bunting, secara tradisi yang paling akhir melakukan siraman adalah kedua orang tua calon pengantin.
orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik calon pengantin hingga dewasa. Doa tulus dari kedua orang tua akan menjadi kekuatan yang besar bagi calon mempelai untuk memulai kehidupan yang baru. Kurang tinggi dalam suatu prosesi perkawinan erat kaitannya dengan apasili tadi. Apasili tadi biasanya pada siang harinya dilanjutkan pada malamnya adalah kurang tinggi. Pada kurang tinggi ini adalah puncak acara dari segi budaya dan adat kita sebelum memasuki nikah. Di sinilah batas antara prosesi budaya dan besoknya adalah prosesi agama. Korum Tigi selalu dilaksanakan dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Makassar, baik bagi calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, sebagai malam pensucian jiwa menjelang saat-saat pernikahan. Sejak dahulu Korong Tigi dipandang sebagai suatu peristiwa sakral menjelang syahnya seorang calon pengantin resmi melakukan perkawinan. Iya, masyarakat etnis Makassar memandang perkawinan sebagai suatu kewajiban, seperti ungkapan orang Makassar yang mengatakan, "Tayenapa naganna se'rea tau, huna tayenapa na situtu ulumna na salangganna." Seseorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya. Bahwa manusia baru dapat dikatakan manusia sempurna yang dalam bahasa Makassar disebut tahu bila ia sudah menikah. Seseorang yang belum kawin diumpamakan mempunyai tubuh atau badan yang belum lengkap karena kepala dan tubuhnya dianggap belum menyatu. Suami istri dipersamakan sebagai kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Ya, jadi pada malam hari ini makna dari sebuah acara sebenarnya itu sudah tercapai. Iya, apalagi dengan diselenggarakannya ini Korum Tigi, ya, malam pacar. Luar biasa, mana ujung, mana batang, mana i. Saing bahasa-bahasa aja. Bahasa nasa Yusuf. Bahasa Yusuf. Nah. Ya. Kira Jepang, kira pokok. Boya menjo. Karena boya di taman kento, kamu ke taman kento. Bilang mintu. Kere kamu pala pala kere bungana kere pare kanra. Pada perkawinan lintas adat ini antara budaya adat Makassar dan budaya Aceh, ya, kita bisa lihat
pada saat akad nikah ada kesepakatan dari dua keluarga besar budaya adat ini, dari Makassar dan dari Aceh, sehingga yang nampak adalah pada saat akad nikah ini kelihatan yang diikuti adalah pakaian adat Makassar. Artinya orang Aceh, keluarga Aceh di sana menyetujui hasil musyawarah untuk digunakan pakaian adat Makassar. Upacara akad nikah adalah tahapan yang paling penting dalam prosesi perkawinan adat. Setelah melewati beberapa tahapan, akad nikah menjadikan kedua calon mempelai secara sah sebagai suami istri. Seiring sang waktu yang terus bergerak, tak ada yang mampu membendung kenyataan. Tradisi telah menembus zaman. Peradaban telah mengalami penyesuaian tanpa harus mencabut akarnya. Jika dahulu perkawinan ideal pada masyarakat adat adalah seorang anak laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk mendapatkan jodohnya di lingkungan keluarga sendiri, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, kini tak sepenuhnya dilaksanakan. Menembus peradaban, suatu fenomena yang kini banyak ditemukan. Masyarakat adat mulai membuka diri secara rasional. Lelaki etnis Makassar boleh saja menikah dengan wanita dari etnis Aceh atau etnis lainnya. Masing-masing masyarakat adat sudah dapat menerima dan memahami adat istiadat yang berlaku di daerah yang berbeda. Perkawinan adat lintas etnis harus dapat diakui sebagai suatu peristiwa penting dalam upaya menyatukan dua suku bangsa, adat istiadat dan budaya yang berbeda. Niat mulia yang diwujudkan oleh kedua keluarga, Makassar dan Aceh, menjadi harapan besar untuk dapat bersatunya budaya Nusantara. Demikian pula prosesi adat yang dilaksanakan kedua belah pihak pada saat selesai akad nikah dan dilanjutkan dengan padongkok nikah. Artinya pengantin laki-laki menemui pengantin perempuan padongkok nikah yang orang Bugis katakan pakasir karawa. Itu semuanya diikuti budaya adat Makassar sebagaimana kesepakatan pada akad nikah tadi. Pada acara duduk pengantin, kalau tadinya pada akad nikah adat budaya Makassar yang disepakati untuk dinampakkan, maka lain halnya pada acara duduk pengantin ini, maka adat budaya Aceh 100% yang dinampakkan. Selain pakaian wanitanya, pengantinnya yang kelihatan nampak Acehnya penuh, juga didampingi oleh penari-penari tarian-tarian dari Aceh yang menyelimuti seluruh rangkaian acara pada malam resepsi itu, sehingga nampak betul